Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama pagi hari ini untuk beribadah, baik kita yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari bersama-sama kita akan persiapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan, kami mendapat satu kesempatan yang indah untuk menikmati hadirat Tuhan. Biarlah hati dan jiwa kami, mulut dan lidah kami, hidup kami, seutuhnya kami persembahkan kepada Tuhan di dalam altar-Mu yang kudus. Kami mengangkat tangan hati kami, memuji dan memuliakan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
beribadah kepada Allah kami, mengabdikan diri kami kepada Tuhan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir, hanya nama Yesus yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kita semua berkata amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita, saudara. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin, luar biasa di dalam Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita percaya bahwa hidup kita luar biasa, dahsyat dan ajaib. Amin saudara. Kita akan lanjutkan pujian kita untuk menyembah Allah. Ajar kami berdiam Tuhan dekat di hatimu. Amin. Cheers.
nafasku menceritakan kasih-Mu. Kalau bicara tentang nafas itu tidak berhenti ya saudara. Kalau nafas itu berhenti, maka kita tidak hidup lagi. Maka sepanjang hidup kita harusnya kehidupan kita menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, menyaksikan Allah yang kita sembah dan kita hidupi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati nafas kehidupan kami dengan meyakini akan kebenaran firman-Mu yang tinggal di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mau belajar untuk berjalan, untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang firman-Mu bilang. Jikalau firman-Mu berkata bahwa Engkau beserta
Sebab pertolonganmu datang dari tempat Maha Tinggi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah Allah yang kami sembah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, yang sayangku. Ku akan berbakti di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, perlindungan kami. perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat Maha Tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau Tuhan, tempat perlindungan kami. Tanpa Tuhan, kami tidak akan mampu menjawab semua permasalahan kehidupan kami. Tanpa Tuhan, kami tidak akan mampu sampai detik ini. Kami tidak akan mampu melewati badai permasalahan kehidupan kami. Kami tidak akan mampu melewatinya Tuhan. Tetapi dengan kasih sayang Tuhan, Tuhan membawa kami terbang bersama dengan kepak sayap. Kami melewati semuanya persoalan kehidupan kami. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Terlebih lagi kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas persoalan yang tidak akan mampu dipecahkan oleh siapapun. Keselamatan kami atas dosa, Yesus telah mengerjakannya bagi kami. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Pada pagi siang hari ini Bapak, kami mau belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Biarlah kami semuanya diberikan hikmat, kami semua diberikan kekuatan, pengertian, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua. Roh Kudus memampukan kami semua. Roh Kudus mengajari kami apapun yang tercatat di dalam firman-Mu untuk kami menghadapi hari-hari yang semakin jahat ini. Kami serahkan kami semua yang mendengarkan, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah dan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan mengurapi. Dan hamba-Mu yang berbicara bagi kami semua, pakailah bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau inginkan saja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Hari ini saya mau berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang mungkin tidak asing bagi kita semua. Di mana kisah tentang kiprahnya Daud menjadi raja Israel. Nah, diawali dengan ditinggalkannya Saul oleh Roh Tuhan. Ditinggalkannya Saul oleh oleh Allah yang Maha Tinggi. Ditinggalkannya Saul oleh sesuatu yang paling penting bagi kehidupan manusia, yaitu ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Dan saya pikir kita semua sudah sering mendengarkan cerita ini, tapi pada pagi hari ini biarlah sesuatu yang berbeda Tuhan mau kasih tahu sama kita semua. Nah, di dalam 1 Samuel 16, mari kita langsung buka. Diawali dengan
seperti Samuel yang sangat kecewa karena Saul yang begitu egois, yang begitu mementingkan hasratnya sendiri, mementingkan jabatannya sendiri daripada Tuhan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Tuhan berkata kepada Saul, kalau dia tidak akan menghormati orang yang tidak menghormati Tuhan. Seperti itu. Nah, kita buka 1 Samuel 16. Pada saat perjalanan Samuel untuk mengurapi seorang Daud, ada satu fenomena, satu peristiwa kita akan melihat. Kita langsung ke ayat 4. 1 Samuel 16 ayat 4. Ya. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Ayatnya 5. Jawabnya, "Ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan. Ya, jadi ayat 4 dan ayat 5 ini, Samuel datang ke Bethlehem untuk mengurapi seorang raja yang nanti Tuhan tunjukkan kepada Samuel. Nah, tetapi ada sesuatu yang unik, bahwa ayat 5 itu, nanti di ayat selanjutnya, Samuel mengundang Isai. Kemungkinan Isai adalah seorang yang sangat dihormati juga di kampungnya. Nah, Isai ini diundang juga oleh Samuel bersama dengan anak-anaknya. Kemudian di ayat 6 kita membaca lagi. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Ya, dia melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ya, jadi yang pertama, anak pertama dari Isai yang dipikir oleh Samuel, inilah mungkin yang dikehendaki Tuhan. Tetapi Tuhan berkata apa? Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Iya, ini ayat yang sangat terkenal ya, sangat mungkin semua orang Kristen tahu. Bahkan mungkin cerita tentang Daud dan Goliat mungkin orang-orang di luar Kristen juga tahu. Tetapi kita semua melihat dan menyaksikan bahwa ada satu hal yang penting Tuhan sampaikan di sini adalah apa? Jangan memandang paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ayat yang B, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini mengawali kita untuk melihat bagaimana kisahnya seorang Daud yang diurapi menjadi raja, dan kemudian dia nanti akan menghadapi seorang raksasa yang sangat besar dan tinggi, jauh melebihi badannya Daud. Siapa dia? Goliat. Yang kita akan melihat nanti bagaimana keunikannya Daud di sini. Nah, di dalam pesta itu ternyata Daud tidak ada. Di dalam pesta yang diundang Samuel dan anak-anak Isai itu ternyata tidak ada Daud. Benar? Di ayat yang ke-8. Lanjut. Ayat 8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Dilanjut. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Ya, ternyata anaknya Isai ada 8. Dan yang bungsu, paling bungsu itu siapa? Daud. Ternyata Daud tidak diundang. Di mana? Di pesta yang akan Samuel mengurapinya seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Daud sama sekali tidak dipandang, benar? Daud sama sekali diremehkan. Itu yang pertama. Terus ayat yang ke-11. Ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia."
Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Iya. Jadi ternyata yang paling bungsu disuruh untuk mengembalakan, kalau kita baca ayat selanjutnya nanti, kambing domba yang 2-3 ekor. Ternyata Daud sejak kecil dia diberikan tanggung jawab, dia diberikan tanggung jawab yang mungkin kalau dalam usianya Daud, kalau kita baca nanti kita baca di dalam Mazmur pasal 88, betapa mengerikannya kehidupan Daud sejak kecil sampai dia menutup usianya. Nah, ternyata Daud diberikan dan diremehkan yang pertama. Nah, di samping itu Tuhan berkata sebelumnya, bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat apa yang kelihatan. Benar? Nah, Daud ini mengembalakan kambing domba bukan sesuatu yang sembarangan. Nanti kalau kita baca di dalam Mazmur 78 itu, Mazmur 78 menceritakan bagaimana Daud dipanggil dari pengembalaannya untuk belajar dari sesuatu yang kecil ke sesuatu yang lebih besar. Kita lihat saya mencatat ada 14 keunikan dari seorang Daud. Itu mengawali untuk kita semua tadi. Ada 14 saya mencatat. Yang pertama kita tahu bahwa Daud seorang pengembala. Benar? Meskipun digembalakan dikatakan di dalam pasal 16 ayat yang pasal ke-17, sebelum dia bertarung melawan Goliat, kakaknya bertanya kepada Daud, "Di manakah kamu, kepada siapakah kamu meninggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu?" Daud seorang pengembala, meskipun dia mengembalakan hanya sedikit, tetapi dikatakan bahwa dia mempertaruhkan nyawanya. Kalau ada serigala datang, dia akan bertarung melawan serigala itu, mengambil domba dari mulutnya. Itu yang pertama. Meskipun sesuatu yang kecil dipercayakan kepada Daud, tetapi dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Inilah yang dilihat Tuhan dari hatinya Daud. Sesuatu yang kecil tidak dikerjakannya main-main. Nanti kita akan melihat di dalam perjanjian baru, di mana kita akan melihat ada seseorang yang berkata, kerjakanlah dari sesuatu yang kecil, kita akan dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Inilah yang dinyatakan Tuhan. Yang kedua, dia masih sangat muda. Usia Daud kalau dicatat di sini, tidak ada dicatat di sini, tetapi kita bisa mengidentifikasi. Kulitnya masih kemerahan, wajahnya elok. Tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak melihat perawakan, tetapi kita melihat Daud, bahwa Daud juga seorang yang tampannya. Dia dipanggil Tuhan dan juga seorang yang tampan, tetapi masih muda. Masih muda, yang paling muda dari keluarganya, yang dianggap paling remeh. Tetapi ayat yang ke-12, ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Terus ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, jadi meskipun dia diremehkan oleh secara manusia, dianggap paling kecil, dianggap paling muda, tetapi Tuhan melihat dari hatinya Daud. Tuhan bukan sesuatu yang kebetulan kalau Daud diberikan pengembalaan yang kecil. Sekalipun dipandang oleh manusia itu sesuatu yang hina, tetapi Tuhan melihat ketulusan hati Daud. Di dalam Mazmur 78 kita melihat dia mengembalakan dengan tulus hati. Itu sesuatu yang sangat penting buat kita semua untuk semakin mencintai Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, sekecil apapun itu, kalau kita tidak mengerjakannya dengan tulus hati, kita menjadi suatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita akan menjadi seorang yang sangat tidak mementingkan Tuhan lagi. Kita akan mencari egois dan memenuhi kebutuhan kita, tidak akan memandang kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, parasnya elok. Tadi sudah kita baca.
Kemudian dia menjadi raja di ayat 12 dan 13. Dia diurapi menjadi raja, tetapi tidak langsung menjadi raja, benar? Daud harus menunggu balasan tahun. Pada usianya 30, kalau kita melihat seterusnya, dia sampai lari berapa puluh tahun? 13 tahun, balasan tahun. Dia harus lari dari kejaran Saul. Pada usia 30, Daud baru menjadi diangkat menjadi raja, diurapi menjadi raja seutuhnya atas Yehuda yang pertama, kemudian atas seluruh Israel. Nah, kita melihat bahwa kesabaran Daud yang ini yang paling penting. Kesabaran Daud, meskipun dia sudah diurapi menjadi raja untuk menggantikan Saul, dia tidak serta-merta. Nanti kita baca setelah dia mengalahkan Goliat, orang-orang itu sudah dengan gembira, dengan senang untuk mengarak-arakan si Daud, karena dia sudah mengalahkan ini. Saul mengalahkan beribu-ribu laksa, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Nah, itulah seorang Daud. Kita melihat di fakta yang ketiga, yang keempat, sekalipun dia sudah diurapi menjadi raja, Daud tidak pernah menggunakan hal itu untuk serta-merta dia egois, serta-merta dia saya sudah diurapi menjadi raja, saya sudah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Jangan pedulikan lagi Saul. Dia sudah ditolak Tuhan. Saul tidak pernah berkata seperti itu. Dia menyaksikan bahwa roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Benar? Kalau kita lihat, Daudlah yang dipanggil oleh Saul untuk untuk menghibur Saul saat dia istilahnya kerasukan, saat dia ditinggalkan oleh roh Tuhan. Nanti kita baca di Mazmur pasal 51. Coba kita buka dahulu. Mazmur 51. Ayat yang ke-13. Mazmur 51 ayat yang ke-13. Ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Iya. Daud sangat paham betul. Ini perhatikan baik-baik. Daud sangat paham betul bagaimana ditinggalkan oleh roh Tuhan. Jadi dia menyaksikan bagaimana Saul telah kehilangan, telah ditinggalkan oleh roh Tuhan. Karena apa? Karena Saul mendukakan. Karena Saul di awal di Mazmur di 1 Samuel pasal ayat yang ke-15 atau 14, kita melihat Saul tidak menghormati Tuhan sama sekali. Nah, Daud ini menyaksikan betapa mengerikannya, betapa celakanya jika dia ditinggalkan oleh roh Tuhan. Sampai-sampai di dalam Mazmur 51 kita membaca bahwa jangan tinggalkan aku. Jangan mengambil rohmu daripadaku. Itu adalah sesuatu ungkapan yang sangat dalam daripada Daud. Dia sangat ketakutan kalau Allah meninggalkannya. Dia sangat tidak akan mampu berbuat apa-apa kalau Allah sudah meninggalkannya. Ketakutannya Daud menjadi menjadi suatu kekuatan baginya untuk untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini seharusnya menjadi ketakutan kita semua sebagai orang Kristen, karena Daud sudah memberikan contoh kepada kita. Meskipun karena di dalam PL, kalau Roh Kudus dikirimkan atau Roh Tuhan dikirimkan kepada orang-orang tertentu saja, misalnya untuk mengerjakan visinya Tuhan, untuk tugas-tugas tertentu daripada Tuhan, maka mereka akan dikirimkan oleh Roh Kudus. Berbeda dengan kita sekarang, Yesus telah mati mengalahkan maut. Nanti kita akan melihat hubungannya dengan Daud. Mengalahkan maut, dan kemudian setelah mati dan bangkit 40 hari kemudian dia mencurahkan Roh Kudus kepada kita secara permanen sampai dia datang kembali kali yang kedua.
Nah, berbeda dengan PL ya. Nah, itu seharusnya menjadi ketakutan kita semua. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai karena nafsu kita, karena egois kita. Meskipun ini sesuatu yang mungkin tipis-tipis ya. Kalau kita secara tidak sadar, kita akan seperti Saul contohnya. Dia melakukan sesuatu yang seolah-olah benar bagi dirinya. Tetapi Tuhan berkata sama dia, kamu tidak menghormati aku. Nah, itu adalah sesuatu yang penting bagi kita semua. Kita harus lebih mengutamakan Tuhan, mengutamakan Roh Kudus atas apapun yang kita lakukan. Kita lanjut. Yang kelima. Setelah diurapi menjadi menjadi raja, Daud dikuasai atau disertai oleh Roh Tuhan sampai seterusnya kalau kita melihat ayat 13c. Nah, ini juga sesuatu yang menjadi kekuatannya Daud untuk memimpin Israel. Dia disertai dan dibimbing oleh Roh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sama sekali kalau kita melihat perjalanannya Daud dalam pemerintahannya, dia tidak pernah hampir kasusnya secara besar, tidak pernah kita melihat dia bertarung, dia berperang sembarangan. Selalu dia mengutamakan pimpinan Tuhan. Benar? Saat dia jatuh pun, setelah dia dinasehati oleh Nabi Nathan, dia mengakui semua kesalahannya. Sampai di Mazmur tadi, Mazmur 51 kita akan membaca, karena dosa-dosanya yang begitu banyak, Daud sampai berdoa kepada Tuhan, jangan mengambil rohmu daripadaku. Terus yang keenam, dia dibenci. Tadi kita akan melihat bahwa bagaimana Daud disisihkan dari keluarganya. Kemudian kalau kita baca pasal 17, pasal 17 ayat 28, kakak-kakaknya yang 1 Samuel 17 ya. ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Ya. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Iya. Jadi Eliab, kakak pertamanya Daud, berkata seperti itu bukan karena dia menyayangi Daud, tetapi itu sebuah perkataan Tuhan kepada Daud. Dia tahu kejahatan hatimu. Dia berkata kepada Daud, kalau Daud hanya ingin melihat peperangan, tidak lain tidak bukan. Tetapi kita lihat nanti bahwa Daud dituntun oleh Roh Kudus melalui ayahnya untuk pergi ke pertempuran untuk mengalahkan siapa? Goliat. Nah, yang ke-7 dia anak bungsu. Tadi sudah kita ketahui bahwa Daud adalah seorang anak bungsu. Yang ke-8 dia pandai bermain kecapi. Yang ke-9 pahlawan atau prajurit yang gagah. Pasal 16 ayat 18. Pasal 1 Samuel 16 ayat yang 18. Ya. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit dan yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Iya, dari mana seorang seorang hamba Saul tahu kalau Daud ini seorang prajurit? Sedangkan kalau kita baca di ulangannya, orang yang boleh berperang itu hanya orang yang udah usianya 20. Sedangkan Daud, kalau kita melihat, belum usianya 20, belum boleh berperang. Tetapi hambanya Saul berkata, seperti apa? Orang Betlehem yang pandai bermain kecapi, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Dari mana dia tahu?
Kita tidak tahu kisahnya seperti apa, tetapi setelah Daud diurapi oleh Tuhan, seolah-olah ada sesuatu yang ajaib yang dikerjakan Tuhan kepada orang-orang sekitarnya. Terutama kita melihat kepada seorang hambanya Saul. Dari mana dia tahu kalau Daud ini seorang prajurit yang gagah perkasa? Ya kan? Kemudian dibawalah Daud untuk untuk menghibur Saul. Ayat 20, lalu Isai Ayat 20. Ya. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantara Daud, Ya. anaknya. Kalau kita melihat perannya Isai dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa ini Daud sudah diurapi Tuhan. Ini seorang Daud yang sudah disertai oleh Tuhan. Dia akan menjadi raja Israel setelah Saul. Secara tidak sadar kalau kita melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu begitu luar biasa ya. Sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan, tetapi dia bekerja secara natural seperti itu. Nah, Daud dituntun oleh bapaknya, seorang ayahnya bernama Isai. Kemudian yang ke-10, Daud diutus ayahnya. Tadi kita sudah baca ayat 20. Dia diutus oleh ayahnya. Setelah diutus ke untuk pergi ke Saul, untuk menjadi penghiburnya Saul, main kecapi karena Saul sudah ditinggalkan oleh Roh Tuhan. Isai kembali dipakai Tuhan untuk mengirimkan Daud mengalahkan Goliat. Ayat 17, pasal 17. 1 Samuel 17 ayat 17. Ya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Lanjut. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Ya. Setelah diutus oleh ayahnya Isai, Daud juga dimintai tanda. Daud dimintakan tanda. Apakah, atau kalau kita lihat bahasanya itu shalom, atau kabar gembira atau damai sejahtera. Apakah Daud membawa kabar gembira untuk ayahnya? Lihat kakak-kakakmu di sana di medan pertempuran. Apakah mereka selamat? Bawakan tanda kepadaku. Daud dimintai tanda. Kemudian kita ketahui bahwa Daud juga kakak-kakaknya adalah prajurit ya. Dia dibenci, kakak-kakaknya prajurit, dan di usia 30 nanti dia akan menjadi raja. Dan yang terakhir, yang ke-14, dia menderita. Kita tahu bahwa Daud ini benar-benar sangat menderita. Coba kita baca di Mazmur 88. Ayat 15, 16, 17. Mazmur 88 ayat 15 sampai 17. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku. Iya, dari ayat yang ke-16. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Sejak kapan Daud menderita? Menjadi incaran maut? Sejak kecil. Sejak kecil Daud sudah diremehkan. Cuma disuruh menjadi penjaga kambing domba yang tidak banyak, 2-3 ekor. Tetapi Tuhan, kata Tuhan melihat hati. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting, bahwa kita tidak bisa munafik di hadapan Tuhan, benar? Kita tidak bisa berdusta di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa sombong di hadapan Tuhan.
beberapa minggu yang lalu kan Bapak pernah berkhotbah, sekaya apapun kita tidak akan pernah kita bawa di hadapan Tuhan untuk membeli keselamatan. Seperti apapun, kalaupun kita memiliki dunia, kita tidak akan pernah mampu untuk membeli kepercayaannya Tuhan. Tuhan hanya melihat hati. Dari yang kecil Tuhan melihat Daud, ketulusan hatinya Daud. Nah, sejak kecil Daud sudah menderita. Fakta yang ke-14, Daud sangat menderita. Nah, ini menjadi suatu kesamaan dengan salah seorang yang sangat terkenal, seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama. 14 fakta ini kita bisa jumpainya kepada siapa? Yusuf. Benar? Yusuf. Yusuf adalah seorang juga yang dibenci saudara-saudaranya. Dia juga menderita sejak kecil. Karena mimpinya yang diberikan oleh Tuhan bahwa ada berapa bintang? 10 ya. 10 bintang yang akan sujud menyembah kepadanya. Kemudian itu betapa membuat saudara-saudaranya menjadi semakin benci kepadanya, sehingga dia dijual ke Mesir. Kemudian meskipun secara manusia kita berpikir bahwa tidak mungkinlah seorang yang dalam kategori sangat anak-anak yang di belakang seperti itu, karena yang paling sulung kan kita tahu bahwa yang paling sulung itu Ruben sebenarnya. Nah, tetapi Yusuf ini dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk apa? Memelihara umat Tuhan, untuk memerintah umat Tuhan, untuk memelihara umat Tuhan di tanah Mesir. Nah, di sini juga kita melihat satu keunikan. Yang pertama bahwa Allah memperbaiki hubungan antara keturunan. Allah memperbaiki hubungan antara keturunan. Saul siapa? Dan Daud siapa? Kita melihat bahwa hubungan yang tidak lazim yang diperbuat oleh Lot dengan kedua anaknya, sehingga melahirkan dua suku bangsa, dua leluhur suku bangsa, Amon dan Moab. Benar? Amon dan Moab. Kemudian Amon dan Moab ini menjadi bapak bangsa-bangsa. Nanti kita akan melihat faktanya. Dan kemudian anak-anaknya Yehuda. Yehuda kan membenci siapa namanya? Membenci yang namanya anak-anaknya dari Ribka ya. Lea sama siapa? Lea. Adiknya Lea? Rahel. Sorry, Rahel. Anak-anaknya Rahel. Rahel dan Lea ini melahirkan anak dan mereka memberi nama, itu adalah sebuah persaingan. Misalnya Ruben itu kan artinya Ra, yang berarti Allah melihat penderitaanku, benar? Nah, kemudian kita melihat di dalam kasusnya Yusuf, setelah Yusuf ada di Mesir, saudara-saudaranya ini pergi untuk mencari makan karena kelaparan yang begitu banyak. Nah, kita melihat pembelaannya Yehuda sehingga kepada Benjamin. Setelah Yusuf kali keduanya mereka datang, ternyata Yusuf ini tidak mengizinkan Benjamin untuk pulang, padahal ayahnya sangat mencintai dia. Dan sebelumnya Yehuda sudah berjanji bahwa hidupkulah yang akan menjadi jaminannya. Seumur hidupku aku akan tanggung kalau Benjamin ini akan mati. Nah, di satu kasus Benjamin ini diberikan cawan atau piala oleh Yusuf di kantongnya supaya dia bawa pulang. Kemudian itu ketahuanlah bahwa Benjamin ini yang membawa pialanya. Oh, begitu tega ya, kamu di sini dikasih makan, tapi kamu malah mencuri, begitu kata Yusuf kira-kira. Nah, kemudian dengan semangatnya Yehuda membela di dalam Kejadian pasal 4. Yehuda membelanya Benjamin. Yehuda membela Benjamin karena janjinya kepada Allah. Kemudian dengan semangatnya yang begitu kuat, sampai-sampai membuat Yusuf menangis. Benar? Yusuf menangis. Nah, kemudian kita melihat anaknya dari siapa? Dari Lot. Kita melihat di dalam kitab Rut, anaknya Moab siapa? Orang Moab siapa?
Rut ya, seorang perempuan Moab. Kita buka Rut dulu. Rut seorang Moab ya. Ya, Rut seorang Moab. Nanti kita melihat perjalanan Rut, bagaimana dia menjadi ibu dari nenek moyangnya siapa? Daud. Kemudian kalau kita baca di kitab Rut, seterusnya Rut kemudian bertemu dengan Boas. Benar? Rut bertemu Boas, kemudian Boas dan Rut menikah, melahirkan anak yang bernama siapa? Obed ya. Obed. Kemudian Obed. Iya benar. Ya, Boas melahirkan Obed, Obed melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Daud. Kita melihat bahwa seorang Daud dari keturunan Yehuda, dari keturunan yang tadi kita melihat Yehuda yang membela Benyamin, kita melihat dia juga dari suku yang seolah-olah istilahnya kayak mana ya? Dari hubungan yang tidak wajar, gitu. Hubungan yang sangat-sangat tidak harus dilakukan oleh Lot dan kedua anaknya. Nah, kemudian kita melihat silsilahnya Daud dari seorang ibunya yang neneknya mungkin ya, neneknya yang dari suku Moab, si Rut. Kemudian melahirkan Obed dengan mendapatkan Isai. Isai melahirkan Daud. Benar ya begitu ya. Kemudian kita melihat siapakah yang dibela oleh Daud? Siapakah yang digantikan oleh Daud? Siapa dia? Saul. Ternyata Saul adalah seorang dari Benjamin. Kita melihat hubungannya yang begitu erat, hubungannya yang begitu berat, lekat. Tuhan memulihkan keturunan atau yang sudah rusak, yang sudah hancur seperti itu. Nanti kita akan melihat bahwa Yehuda yang dari menantunya yang bernama Tamar melahirkan siapa? Peres sama Hezron, dan juga Peres dan Hezron. Kemudian nanti di dalam kitab Matius kita melihat mereka masuk di dalam istilahnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita melihat peperangannya Daud sekarang. Peperangannya Daud melawan Goliat, pasal 17. Ini sesuatu yang sangat menarik. 1 Samuel 16 ayat 17. Belum. Kemudian ayat 17 kita langsung aja, Daud tiba di medan pertempuran. Sebelumnya Daud sudah memberitahukan kepada Saul bahwa Daud, pasal 17 ayat 43, bahwa Daud tadi sebelumnya kita baca bahwa Daud sudah melakukan sesuatu di saat dia mengembalakan kebun. Kalau ada mengembalakan kambing domba, kalau ada serigala ataupun beruang yang menerkam menerkam domba-dombaku, maka aku akan mengejarnya, mengambil jenggotnya dan mengambil domba-domba itu dari mulutnya. Coba kita baca langsung saja di 1 Samuel 17 ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya, Daud datang dengan membawa apa? Cuma bawa tongkat. Datang kepada Saul. Terus ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Ya. "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang." Iya. Hari ini juga
stop. Jadi ayat 44, ayat 45 kita melihat bahwa Daud datang dengan begitu kuat, begitu tegas. Dia berkata, dia tidak bawa pedang, dia tidak bawa apa-apa, cuma bawa batu sama apa? Pengumban, benar? Nah, dikatakan juga bahwa pakaiannya Saul ini, sebentar. Pakaiannya Saul, pakaiannya Goliat bukan pakaian yang sembarangan. Bentar, gimana? Kita mundur sebentar. Pasal 17 ayat 4 dan 5. Pakaian, kita lihat baju perangnya seorang Goliat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Ya, Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 55.000 sikal tembaga. ya. Jadi tingginya itu 6 hasta. Berat bajunya ada 5.000 sikal tembaga. Jadi begitu tingginya, kalau 6 hasta sejengkal berarti kira-kira 3 meter lebih ya. 3 meter lebih, 3 kali lipatnya Luther mungkin. 3 kali lipatnya Luther. Bayangkan kalau kita menghadapi orang setinggi itu, badannya begitu besar. Nah, tidak ada yang berani untuk menghadapi Goliat. Tetapi kita melihat satu keunikan dan satu pelajaran yang sangat penting buat kita di ayat yang ke-49 tadi. Di ayat 45 tadi, Daud datang cuma bawa tongkat. Kemudian Saul berkata, anjing aku, gitu kan. Nah, tetapi Daud mengalahkannya dengan unik. Ayat 47 saya bacakan dulu buat kita. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, lihat perkataan Daud bahwa dia berperang bukan untuk dirinya. Dia berperang bukan karena dirinya, tetapi peperangannya Daud adalah peperangannya Tuhan. Benar? Perang yang dilakukan oleh Daud adalah perangnya Tuhan. Karena orang Filistin ini, seorang Goliat sudah menghina orang Israel, sudah menghina umat Tuhan, kata Daud, sudah menghina Allahnya orang Israel. Nah, kemudian singkat cerita ayat 48, lanjut. Ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Ya, silakan. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Iya, padahal Goliat sudah memakai baju yang bersisik. Kalau kita melihat di dalam terjemahan ada penafsir yang bilang bahwa pakaiannya itu seperti ular. Nah, kemudian Daud berperang tidak menggunakan pedang. Nanti kita akan melihat di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, sarungkanlah pedangmu. Dan kemudian kita melihat uniknya orang Filistin ini untuk saling berhadapan di suatu bukit 40 hari 40 malam. Kita akan melihat dengan terang, ini menggambarkan siapa ini. Ini menggambarkan suatu yang sangat penting buat keselamatan kita semua. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan, kalau kita baca kembali dari perjanjian lama di dalam Kejadian 3, meremukkan kepala ular, Yesus mati di kayu salib. Seolah-olah iblis telah menang, seolah-olah iblis telah gagah perkasa, telah menyalibkan seorang Tuhan Yesus. Tetapi itu bukanlah sesuatu akhir, karena Yesus telah mengalahkannya melalui kematiannya. Nah, Daud mengalahkan Goliat itu bukanlah peperangan biasa, itu adalah peperangannya Tuhan. Nah, karena apa?
Karena sesuatu yang sangat penting yang Daud pegang dengan utuh, penyertaan Roh Kudus dan pengurapan daripada Roh Kudus telah hidup di dalam diri Daud. Dia tidak main-main dengan apa yang Tuhan. Kalau Tuhan sudah tuntun dia melalui, meskipun secara tidak sadar, melalui ayahnya Isai, tetap Daud kerjakan. Dia adalah seorang penurut. Daud mengerjakan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dan dia mengantar makanan, kan? Benar kan? Tujuannya bukan untuk perang, tujuannya bukan untuk melawan Goliat, tetapi dia cuma disuruh pergi minta berikan roti ini, berikan kepada kepala pasukan. Cuma diminta di ayat sebelumnya tadi kita baca, Isai minta tanda adakah damai sejahtera yang kamu bawakan. Daud cuma diminta tanda, tetapi pada faktanya Tuhan memakai kesempatan itu supaya Daud menunjukkan bahwa dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi kita kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari peraturannya Tuhan, dari kuasanya Tuhan. Kita tetap hidup di dalam peraturannya Tuhan. Kita tetap hidup di bawah kuasanya Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kita semua. Amin. Demikian juga kehidupan kita. Kalau ada persoalan masalah seperti apapun, pengurapan yang daripada Tuhan membuat kita menjadi semakin berani, membuat kita tidak ada sedikit pun ketakutan. Saya pernah waktu di Kalimantan kemarin, ada jemaat yang kami layani, itu tempatnya sangat jauh sekali masuk ke dalam, dan jalannya itu naik turun masih tanah. Ada yang meninggal, jemaat ada yang meninggal. Kemudian saya disuruh melayani. Waduh, saya udah berpikir tempatnya jauh, naik turun, gimana pulang, gimana pergi. Dan perginya itu 1 jam itu pakai motor ya. Pakai motor, jalannya becek, naik turun. Saya udah berpikir gimana ini Tuhan. Ya, tapi saya berpikir bahwa tanggung jawabnya Tuhan, nggak mungkin Tuhan tidak menyertai. Saya bawa teman, kemudian naik jam 6 sore sampai jam setengah 8 karena waktu itu hujan. Nah, di tengah perjalanan itu saya sangat ketakutan pas jalan kan ada agak dalam gitu, beceknya, lumpur-lumpurnya agak dalam. Saya kan pakai kaelek langsung terjang, kemudian terjatuh itu motor udah timpa kaki saya, udah rasa patah. Saya bilang ke teman saya, cepat angkat motor, kakiku patah. Udah ketakutan, udah pucat. Tiba-tiba dia angkat, nggak apa-apa, nggak ada lecet sedikit pun. Di situ saya melihat bahwa padahal itu sangat kencang loh motornya, meluncur ke bawah sambil nyeret kaki gitu kan. Seharusnya udah parah gitu. Seharusnya udah mungkin patah. Pelek bukan motor yang ringan ya, motor yang mungkin berat, sangat berat. Nah, di situ saya melihat penyertaan Tuhan. Kemudian datang di tempat ibadah. Mohon maaf, karena di sana kan masih kalau di daerah pedalaman agak masih banyak yang naruh mistis, sesuatu yang berbau mistis gitu. Tidak disambut dengan baik. Awalnya tidak disambut dengan baik. Kemudian saya datang, saya layani berkhotbah 15 menit. Ada orang-orang yang datang, dan kemudian saya melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sempurna. Orang-orang di sana ikut nyanyi. Setelah berkhotbah, orang-orang ikut nyanyi. Padahal itu sebelumnya belum ada yang mau. Belum ada yang mau ke gereja, belum ada. Kalau ibadah itu mereka pasang, kata orang yang di rumah, mereka pasang musik kencang-kencang. Nah, satu hal saya menyaksikan bahwa kalau kita diberikan tanggung jawab sama Tuhan, kalau pengurapan kita kan diberikan Roh Kudus nih, pengurapan Roh Kudus kita kan kepada kita kan secara terus menerus. Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus. Jangan sampai kita melukakan Roh Kudus. Dan kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita harus kerjakan seperti halnya Daud mengerjakannya. Amin. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari. Saya mengundang pemain musik. Kita menyaksikan begitu besarnya karya Tuhan sudah memperbaiki. Sekalipun bagi manusia itu begitu hancur, tetapi Tuhan menggunakannya itu semua untuk melahirkan juru selamat.
Sekalipun kita menganggap bahwa keadaan kita sudah rusak, sudah hancur, Tuhan tidak pernah memandang apa yang nampak, apa yang kelihatan. Tuhan selalu melihat hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian yang sangat lama. Kekuatan dan penghiburan.
kepada kami. Guru agung atas kehidupan kami melalui Roh Kudus untuk memimpin kami sampai kepada akhir zaman Engkau datang kali yang kedua, Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama tentang hamba-Mu Daud, sehingga ini semua menjadi contoh bagi kami untuk semakin setia dan takut akan Engkau, Tuhan. Untuk selalu melakukan kehendak Tuhan, untuk dengan setia, dengan tulus hati kami mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menyempurnakan pendengaran kami, Tuhan yang menyempurnakan pemahaman kami akan firman-Mu, karena kami bukanlah manusia yang sempurna, Tuhan. Apa yang disampaikan, apa yang telah hamba-Mu beritakan kiranya menjadikan kekuatan bagi kami oleh Roh Kudus yang menyempurnakan. Kami berdoa kiranya Tuhan setiap anak-anak Tuhan semakin cinta dan takut akan Engkau, Tuhan. Lindungi dan sertai kami semua, Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu, pakailah kami menjadi terang Tuhan bagi seluruh dunia ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin kami setiap waktu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan terus berkarya atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih kepada hamba-Nya Pak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan persiapkan persembahan kita. Kita mau berikan yang terbaik melalui persembahan kita. Menaikkan pujian. Ajar kami dekat di hati-Mu. kasih Tuhan untuk waktu pagi siang hari ini. Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, boleh memberikan apa yang ada pada kami, boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang urapi Tuhan, tangan-tangan yang sudah memberi, beri
berlipat-lipat kali ganda Tuhan, dan semoga persembahan kami ini Tuhan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Kami lanjutkan sukacita kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang bagi kita semua di gereja kita tercinta GBIS KP Semarang. Puji Tuhan. Warta sepekan, hari Rabu ada pendalaman Alkitab pukul 6:30 malam via Instagram @GBIS KP Semarang. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi, baik offline maupun online, live di Facebook @GBIS KP Semarang. Ibadah sekolah minggu pada minggu kedua dan keempat pukul 10:30, live Facebook @GBIS KP Semarang. Dan selamat ulang tahun kepada saudari Desika serta saudara Kaleb, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Pak Paulus dan Bu Dena, kiranya Tuhan memberkati, serta untuk Bapak Saucin dan Ibu Andri, Tuhan juga memberkati yang ada di Solo ya. Diberkati lebih lagi usia pernikahannya semakin harmonis dan romantis, semakin diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun buat Desika dan juga Kaleb yang tidak hadir. Juga untuk ulang tahun pernikahan Pak Paul dan Deta, serta saudara Saucin dan Andri. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya sampaikan juga tanggal 23 Oktober, kalau Tuhan izinkan, kiranya kita dukung dalam doa untuk pernikahan dari saudara Ronald dan juga Winnie ya. Namun saudara sekalian, mengingat waktu dalam arti kata masih PPKM, mungkin tidak bisa mengundang begitu banyak orang karena masih belum diizinkan, tapi tetap kita akan sebagai jemaat kita akan dukung dalam doa buat Ronald dan Winnie. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan bangkit berdiri, saudara sekalian. Kita akan masuk dalam doa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Bapa yang di surga untuk perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hidup ini adalah milik Tuhan dan Tuhan sepenuhnya memelihara dan bertanggung jawab atas hidup serta keselamatan kami. Itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Kami juga, Tuhan, boleh menikmati ibadah pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Tuhan sudah memakai rekan-rekan kami, begitu indah pelayanan mereka dalam puji-pujian yang disampaikan maupun juga musik. Tuhan yang sudah begitu memberkati kami, biar mereka yang sudah melayani semakin diurapi dengan urapan yang lebih indah lagi dalam hidup mereka, dalam nikah, rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka. Kami juga, Tuhan, boleh belajar daripada kehidupan Daud melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh memiliki ketulusan, memiliki Tuhan tanggung jawab dalam hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga sesuai dengan firman Allah, apa yang dipercayakan oleh Tuhan, hal-hal yang kecil, kalau kami bisa, Tuhan, sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan dengan baik, dengan benar, maka Tuhan juga akan memberikan kepada kami tanggung jawab yang lebih besar. Kami yakin
hidup kami ada dalam penyertaan Tuhan. Urapi hamba-Mu, Saudara Leo, semakin indah lagi di dalam tangan pengembalaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, baik itu Saudari Desika maupun juga Caleb, biar bertambah usia mereka, semakin bertambah kasih mereka kepada Tuhan, semakin mereka semakin mengenal akan Kristus dalam kehidupan mereka. Khususnya untuk pernikahan Saudara Paul dan Miss Deta, juga Saudara Xiaochin dan Andri, kami serahkan nikah mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Biar Kristus yang menjadi kepala akan hidup nikah mereka, sehingga sungguh-sungguh hidup nikah mereka selalu ada dalam kekudusan, penghormatan, dan kesetiaan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa secara khusus untuk tanggal 23 Oktober mendatang, di mana rencananya Saudara Ronald dan juga Saudari Winnie akan melaksanakan pernikahan. Hamba serahkan mulai dari pemberkatan nikah, resepsi, dan sebagainya. Tuhan yang tolong agar acara ini boleh berlangsung dengan baik, bahkan menjadi berkat yang indah dan luar biasa. Apa yang dibutuhkan dalam segala sesuatunya Tuhan cukupkan, baik Rona maupun juga Winnie, kesehatan mereka supaya jangan sampai ada gangguan, dijauhkan, dihindarkan dari mara bahaya, musibah, kecelakaan. Baik mereka berdua maupun juga keluarga mereka, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan untuk negeri kami Tuhan, kami berdoa kiranya selalu dalam kondisi yang baik. Jangan sampai ada lonjakan-lonjakan lagi, khususnya pandemi ini. Kami sungguh bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kalau pandemi boleh semakin melandai, kiranya Tuhan jangan sampai ada korban lagi di negeri kami, khususnya juga di kota kami. Hindarkan pemaparan berkelanjutan. Tetapi kami berdoa vaksin yang sedang dilaksanakan terus boleh berlangsung dengan baik, dan kiranya vaksin itu berdampak juga bagus, khususnya untuk negeri kami, bahkan dunia kami. Terima kasih Bapak yang di surga. Hamba berdoa juga untuk negara kami, baik Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi beserta para menteri yang sudah Tuhan percayakan jabatan kepada mereka, mereka boleh melaksanakan tugas mereka. Bahkan pemerintah daerah semua boleh bertugas dengan baik. Kasih Tuhan melindungi, menyertai negeri kami. Terima kasih Bapak yang di surga. Hamba berdoa sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi, sertai, jaga semua anak-anak-Mu dengan kasih pemeliharaan Tuhan. Kami ingat bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau mereka sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kalau ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan kami serahkan Tuhan, supaya minggu depan kami semua bisa hadir kembali bersama-sama untuk Tuhan bersekutu kembali bersama-sama dengan Tuhan dan sesama jemaat. Terima kasih. Hamba serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita, kita arahkan hati kita, pandangan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita, dan kita mau menadahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dengarkanlah saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dari Bapa segala terang dilimpahkan dalam hidupmu sekalian, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Diberkatilah engkau saat engkau keluar atau masuk dalam rumahmu. Kiranya damai sejahtera Allah, shalom Allah melimpah dalam hidupmu. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, semakin indah di hadapan Tuhan, semakin rukun, semakin penuh dengan kasih surgawi. Diberkatilah usaha pekerjaanmu,
Tuhan membuka pintu surga tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat dalam kehidupan usahamu, sehingga usahamu semakin berkembang. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil dalam pertolongan Tuhan. Dijauhkan engkau dari mara bahaya, musibah, kecelakaan. Dilindunginya engkau dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi. Kasih Tuhan melimpah dalam hidupmu sekalian. Anak-anak yang masih sekolah diberi hikmat marifat surgawi. Yang masih kecil mereka bertumbuh dengan sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Dan sekarang saudara, pulanglah engkau dengan disertai oleh anugerah, rahmat, berkat dari Bapa surgawi. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin.